Perkenalkan, nama saya Sumana Nimawan, presensi 33 dari kelas 202, akan membacakan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. C. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang desa, mengingat Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18B ayat 2, Pasal 20, dan Pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Desa. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan urusan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 10. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 11. Aset desa adalah milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 12. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Nomor 13. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 14. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai wujud penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Menteri adalah menteri yang menangani desa. Pasal 2. Penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3. Pengaturan desa berasaskan rekomendasi, B. Subsidiaritas, C. Keberagaman, D. Kebersamaan, E. Kegotong royongan, F. Kekeluargaan, G. Musyawarah, H. Demokrasi, I. Kemandirian, J. Partisipasi, I. Kesetaraan, I. Pemberdayaan, dan M. Keterlibatan. Pasal 4. Pengaturan desa bertujuan A. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. D. Mendorong peran gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. E. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. F. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dengan mempercepat perwujudan kesejahteraan. G. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dengan mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. H. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan I. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bab 2. Kedudukan dan jenis desa. Bagian ke-1. Kedudukan. Pasal 5. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Bagian kedua. Jenis desa. Pasal 6 nomor 1. Desa terdiri atas desa dan desa adat. 2. Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Bab 3. Pengadaan desa. Pasal 7. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa. 2. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan E. Meningkatkan daya saing desa. Nomor 4. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pembentukan, B. Penghapusan, C. Penggabungan, D. Perubahan status, dan E. Penetapan desa. Pasal 8 nomor 1. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf A merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. 2. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa, kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa. Nomor 3. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi A. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. B. Jumlah penduduk yaitu 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat
akses transportasi antar wilayah. D. Sosial budaya yang menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. E. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. F. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. G. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Dan H. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangannya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam wilayah desa terdapat dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disebutkan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 5. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui desa persiapan. 6. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk. 7. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. 8. Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan berdasarkan evaluasi. Pasal 9. Desa dapat dihapus karena bencana alam dan atau kepentingan program nasional strategis. Pasal 10. Dua desa atau lebih yang berbatasan dengan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 11. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan sikap dan pendapat masyarakat desa. 2. Seluruh barang milik desa atau sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi kekayaan atau aset pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut, dan pendanaan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja kabupaten atau kota. Pemerintah desa. Pasal 12. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat. Pendanaan perubahan status kelurahan dan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada pendapatan belanja daerah kabupaten. Pasal 13. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan sebagai dan strategis bagi kepentingan nasional. Pasal 14. Pembentukan penghapusan perubahan status desa menjadi kelurahan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dalam peraturan daerah. Pasal 15. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan penghapusan penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Tujuan atau wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah diajukan kepada gubernur. Melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan penghapusan penggabungan dan atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Desa berbentuk nasional dengan daerah dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 tahun setelah penolakan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati atau wali kota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. Nomor 5. Dalam hal bupati wali kota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 hari setelah menerima persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. Pasal 17.
pasal 19 huruf C dan huruf D diurus oleh desa. Penugas pasal 22 nomor 1. Penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa melalui penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai biaya. Bab 5. Penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 23. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pasal 24. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas A. Kepastian hukum, B. Ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, C. Tertib kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Proporsionalitas, F. Profesionalitas, G. Akuntabilitas, H. Efektivitas dan efisiensi, I. Kearifan lokal, J. Keberagaman, dan K. Partisipatif. Bagian ke-1. Pemerintah desa. Pasal 25. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Bagian kedua, kepala desa. Pasal 26 nomor 1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan di masa desa, D. Menetapkan peraturan desa, E. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, F. Membina kehidupan masyarakat desa, G. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, H. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa masyarakat desa. I. Mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. K. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. L. Memanfaatkan teknologi tepat guna. M. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. N. Mewakili desa di dalam dan di luar pengaturan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan O. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak A. Mengusulkan struktur dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, B. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, C. Menerima penghasilan yang tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. D. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan E. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. C. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. D. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender. F. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. G. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa. H. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. I. Mengelola keuangan dan aset desa. J. Melaksanakan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. K. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. L. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. M. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. N. Memberdayakan masyarakat dan menjaga masyarakatan di desa. O. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dan P. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Pasal 27. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut kepada badan pemusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
sendiri, anggota keluarga, pilihan dan atau golongan tertentu. C. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya. D. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. E. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. F. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. G. Menjadi pengurus partai politik. H. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Dewan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lainnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. J. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. K. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan L. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 31. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemerintahan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Bagian ketiga, pemilihan kepala desa. Pasal 31 nomor 1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. 2. Pemerintahan daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 32. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa. 3. Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak mengikat. 4. Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Pasal 33. Calon kepala desa wajib memiliki persyaratan. Persyaratan A. Warga negara Indonesia. Bertakwa pada pemerintahan. C. Memegang dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Berpendidikan sekolah menengah.
desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa. 2. Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. 3. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34. Pasal 37. 1. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. 2. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih. 3. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lama 7 hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Permusyawaratan desa paling lama 7 hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada bupati atau wali kota. 5. Bupati atau wali kota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kepala desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota. 6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati atau wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pasal 38. 1. Calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati, wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan keputusan bupati atau wali kota. 2. Sebelum memangku jabatannya kepala desa terpilih bersumpah atau berjanji. 3. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut. Demi Allah atau Tuhan, saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 39 nomor 1. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Bagian keempat, pemerintahan kepala desa. Pasal 41. Kepala desa berhenti karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, atau C. diberhentikan. 2. Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di huruf C karena A. berakhir masa jabatannya, B. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berlangsung tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. C. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, melanggar larangan sebagai kepala desa. 3. Pemerintahan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati atau wali kota. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintahan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 41. Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam hukum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42. Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dana atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 34. Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 44. 1. Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak penetapan putusan pengadilan, diterima oleh kepala desa, bupati, wali kota, rehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya. 2. Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir masa jabatannya, bupati wali kota harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan. Pasal 45.
desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat 4. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. 5. Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian kelima, peraturan perangkat desa. Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas A. Sekretariat desa, B. Pelaksana pemeliharaan, dan C. Pelaksana teknis. Pasal 49. 1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa. Pasal 50. 1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, B. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, C. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dan D. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah atau kabupaten kota. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, dan pasal 50 ayat 1 diatur dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 51. Perangkat desa dilarang A. Merugikan kepentingan umum, B. Membuat keputusan dan menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, C. Menyalahgunakan wewenang tugas dan atau kewajibannya, D. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, E. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, F. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. G. Menjadi pengurus partai politik, H. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. C. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye, pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. K. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan L. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 52. 1. Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 53. 1. Perangkat desa berhenti karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, atau C. diberhentikan. 2. Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena A. usia telah genap 60 tahun, B. berhalangan tetap, C. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau D. melanggar larangan sebagai perangkat desa. 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama desa atau wilayah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ke-6. Masyarakat desa. Pasal 54. 1. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat 1 meliputi A. Penataan desa, B. Perencanaan desa, C. Kerjasama desa, D. Rencana investasi yang masuk ke desa, E. Pembentukan BUM desa, F. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan G. Kejadian luar biasa. 3.
Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali setahun. 4. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Bagian ke-7, Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi A. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan C. Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala desa. Pasal 56, 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari kepala desa berdasarkan keterwakilan wilayah berdasarnya dilakukan secara dinamis. 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 57, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Mematuhi dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutamaan Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. C. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. D. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. E. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa. F. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dan G. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Pasal 58, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah maksimal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan keamanan pendidikan dan keuangan desa. 2. Pesusunan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum mengambil jabatan berjumlah akan menjadi secara bersama-sama di depan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau wali kota atau pejabat pimpinan. 4. Susunan kata sumpah atau janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut. Demi alhamdulillah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 49, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. 2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. 3. Rapat pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 46, Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 46, Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak A. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. B. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. C. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pasal 62, anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak A. Mengajukan asal mengajukan usulan dan peraturan desa. B. Mengajukan pertanyaan. C. Menyampaikan usulan atau pendapat. D. Memilih dan dipilih. Dan E. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pasal 63, anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. D. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan.
E. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Dan F. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa. Pasal 64. Anggota badan permusyawaratan desa dilarang A. Merugikan kepentingan umum, merasakan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. B. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. C. Menyalahgunakan wewenang. D. Melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. F. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. G. Sebagai pelaksana proyek desa. H. Menjadi pengurus partai politik dan atau I. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Pasal 65. 1. Mekanisme musyawarah badan permusyawaratan desa dipimpin oleh pimpinan badan permusyawaratan desa. B. Musyawarah badan permusyawaratan desa dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa. C. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. D. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 ditambah 1 dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa yang hadir. Dan F. Hasil musyawarah dan badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan desa dan dilampirkan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris badan permusyawaratan desa. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan permusyawaratan desa diatur dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Bagian ke-8. Penghasilan pemerintah desa. Pasal 66. 1. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. 2. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota. 3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 6. Hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Pasal 67. Desa berhak A. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. B. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan C. Mendapatkan sumber pendapatan. 2. Desa berkewajiban A. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Dan E. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Pasal 68. 1. Masyarakat desa berhak A. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. C. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. D. Memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi 1. Kepala desa, 2. Perangkat desa, 3. Anggota badan permusyawaratan desa, atau 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa. E. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. 2. Masyarakat desa berkewajiban A. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa. B. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. C. Mendorong terjadinya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa.
D. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Dan E. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Bab 7. Peraturan desa. Pasal 69. 1. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. 2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. 4. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati atau wali kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. 5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diserahkan oleh bupati, wali kota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati atau wali kota. Dalam hal bupati atau wali kota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, kepala desa wajib memperbaikinya. 7. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. 8. Dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. 10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. 11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. 12. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya. Pasal 70. 1. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa. 2. Peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerjasama antar desa. Bab 8. Keuangan desa dan aset desa. Bagian ke-1. Keuangan desa. Pasal 71 nomor 1. Keuangan desa adalah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 2. Hak dan pelaksanaan kewajiban dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan negara. Keuangan desa. Pasal 72. 1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari A. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. B. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. D. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. E. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. F. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan G. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. 3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. 4. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 5. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. 6. Bagi kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Pasal 73. 1. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. 2. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. 3. Sesuai dengan hasil permusyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan
peraturan desa. Pasal 74. 1. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa, pembangunan yang disepakati dalam permusyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. 2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, tapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 75. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 2. Dalam pelaksanaan keuangan sebagai kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian kedua, aset desa. Pasal 76 nomor 1. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tembatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. 2. Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. B. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. C. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Hasil kerjasama desa. Dan E. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3. Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. 4. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. 5. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah desa kembali kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 6. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ketatanegaraan secara tertib. Pasal 77 nomor 1. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. 2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 9. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Bagian ke-1. Pembangunan desa. Pasal 78 nomor 1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa. Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan keluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Paragraf 1. Perencanaan. Pasal 79. 1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. 2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi A. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan B. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. 3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa. 4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa. 5. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. 6. Peraturan program pemerintah dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksanaan kepada desa. 7.
kabupaten atau kota. 4. Prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. B. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. C. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. D. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Dan E. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Paragraf 2. Pelaksanaan. Masalah teknis 1. Nomor 1. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. 2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. 3. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kebudayaan desa. 4. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. 5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke daerah ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Paragraf 3. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pasal 82. 1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali. 5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Bagian kedua, pembangunan kawasan pedesaan. Pasal 83. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota. 2. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi A. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten atau kota. B. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. C. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ekonomi pedesaan dan pembangunan teknologi tepat guna. Dan D. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 4. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. 5. Rencana pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan bupati atau wali kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pasal 84. 1. Pembangunan kawasan pedesaan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau pihak ketiga sebagai pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. 2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan pedesaan merujuk pada hasil musyawarah desa. 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 85. Pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa dan atau BUM desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 2. Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa. 3. Pembangunan kawasan pedesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan atau kerjasama antar desa. Bagian ketiga, sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Pasal 86. Desa berhak mendapatkan akses informasi. 1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. 2.
pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. 3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. 4. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. 5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. 6. Pemerintah daerah kabupaten atau kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten atau kota untuk desa. Bab 10. Badan usaha milik desa. Pasal 87 nomor 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM desa. 2. BUM desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. 3. BUM desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88. 1. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa. 2. Pendirian BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 89. Hasil usaha BUM desa dimanfaatkan untuk A. Pengembangan usaha, dan B. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pasal 89. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM desa dengan A. Memberikan hibah dan atau akses permodalan, B. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan C. Memprioritaskan BUM desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Bab 11. Kerjasama desa. Pasal 91. Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Bagian ke-1. Kerjasama antar desa. Pasal 92 nomor 1. Kerjasama antar desa meliputi A. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi berdaya saing. B. Kegiatan kemasyarakatan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau C. Bidang keamanan dan ketertiban. 2. Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. 3. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa. 4. Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 membahas hal yang berkaitan dengan A. Pembentukan lembaga antar desa dan pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar desa. C. Perencanaan pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar desa. D. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan. E. Masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada, dan F. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar desa. 5. Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, badan kerjasama antar desa dapat membentuk kelompok atau lembaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM desa yang merupakan milik dua desa atau lebih. Bagian kedua. Kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 93. 1. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Bab 12. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga asda desa. Bagian ke-1. Lembaga kemasyarakatan desa. Pasal 94. 1. Desa memberdayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. 3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Bagian kedua. Lembaga adat desa. Pasal 95 nomor 1. Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat dan adat desa. 2. Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
3. Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Bab 13. Ketentuan khusus desa adat. Bagian ke-1. Penataan desa adat. Pasal 96. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Pasal 97. 1. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat: A. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. B. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan C. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat secara adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus memiliki wilayah dan paling kurang mempunyai salah satu atau gabungan unsur adanya. A. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam umum. B. Peranata pemerintahan adat. C. Harta kekayaan dan atau benda adat. Dan atau D. Perangkat norma hukum adat. 3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila A. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai mencerminkan perkembangan nilai dan ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral. Dan B. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang A. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, dan B. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan. Pasal 98. 1. Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. 2. Pembentukan desa adat setelah penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan 3 faktor: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemilihan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung. Pasal 99. 1. Pembangunan desa adat dapat dilakukan atas dasar satu kesepakatan antar desa adat. 2. Pemerintah daerah kabupaten atau kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 100. 1. Status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten kota. 2. Dalam hal desa diubah menjadi desa adat, kekayaan desa beralih status menjadi kekayaan desa adat. Dalam hal kelurahan berubah menjadi desa adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat. Dalam hal desa adat berubah menjadi desa, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan desa. Dan dalam hal desa adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten kota. Pasal 101 nomor 1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan penataan desa adat. 2. Penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan daerah. 3. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai lampiran peta batas wilayah. Pasal 102. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 2 berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Bagian kedua, kewenangan desa adat. Pasal 103. Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A meliputi: A. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. B. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. C. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat.
D. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. E. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Dan G. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Pasal 104. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dan huruf B, serta pasal 103 diatur dan diurus oleh desa adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Pasal 105. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C dan huruf D diurus oleh desa adat. Pasal 106. 1. Penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa adat melalui penyelenggaraan pemerintah desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. 2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan biaya. Bagian ketiga, pemerintahan desa adat. Pasal 107. Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 108. Pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat. Pasal 109. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Bagian keempat, peraturan desa adat. Pasal 110. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111. 1. Ketentuan khusus tentang desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sampai dengan pasal 110 hanya berlaku untuk desa adat. 2. Ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat. Bab 14. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 112. 1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. 3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota memberdayakan masyarakat desa dengan A. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. B. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. C. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa. 4. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 3 dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pasal 113. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 meliputi A. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. B. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota kepada desa. C. Memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa. D. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. E. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa. F. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. G. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. H. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa. I. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. C. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintah desa di desa tertentu. K. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan. L. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat
sebagai desa, dan M. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM desa dan lembaga kerjasama desa. Pasal 114. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 meliputi A. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur desa. B. Melakukan pembinaan kabupaten kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa. C. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan pemusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan. D. Melakukan pembinaan manajemen pemerintah desa. E. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. F. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten, kota. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa. H. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dalam pembiayaan desa. I. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam rangka penataan wilayah desa. J. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan dalam masyarakat hukum adat sebagai desa. Dan K. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM desa, kabupaten kota dan lembaga kerjasama antar desa. Pasal 115. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 meliputi A. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten kota yang dilaksanakan oleh desa. B. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. C. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. D. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. E. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa. F. Menetapkan membiayai alokasi dana perimbangan untuk desa. G. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. H. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. I. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. J. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. K. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa. L. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. M. Melakukan peningkatan kapasitas BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa. Dan N. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 15. Ketentuan peralihan. Pasal 116 nomor 1. Desa yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa. 2. Pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa dan desa adat di wilayahnya. 3. Penetapan desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. 4. Paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah daerah kabupaten kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi aset desa. Pasal 117. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 118 nomor 1. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. 2. Periodisasi masa jabatan kepala desa mengikuti ketentuan undang-undang ini. 3. Anggota badan pemusyawaratan desa mengikuti ketentuan undang-undang ini. 5. Perangkat desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. 6. Perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 16. Ketentuan penutup. Pasal 119. Semua ketentuan peraturan undang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 120. 1. Semua peraturan pelaksanaan tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 2. Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 121. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 122, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal